4 langkah mengelola keuangan di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19, khususnya di Indonesia, hingga saat ini belum juga mereda. Kita harus senantiasa waspada dalam menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Tidak hanya kesehatan tubuh yang perlu kita perhatikan, faktanya ada persoalan lain yang juga perlu diperhatikan, yakni kondisi keuangan. Pandemi COVID-19 membuat aktivitas ekonomi tersendat dan pelaku usaha sulit mendapatkan pemasukan. Ketidakpastian ekonomi saat ini mendorong terus terciptanya pengangguran dan kemiskinan. Pentingnya mengelola keuangan dengan baik akan membantu kita melewati pandemi ini. Mengelola keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa wabah ini sangat mempengaruhi manajemen keuangan banyak orang, mulai dari melakukan penghematan sampai dengan menyiapkan lebih banyak dana darurat. Dalam mengelola keuangan, terdapat 2 hal penting yang perlu dipahami, yaitu pertama, pendapatan. Dengan adanya wabah COVID-19, pendapatan dari berbagai sektor pekerjaan sebagian besar menurun. Sumber pendapatan berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang diperoleh dari pendapatan tetap seperti gaji yang diterima oleh pegawai swasta dan ASN, atau yang berasal dari pendapatan tidak tetap. Yang kedua yaitu pengeluaran. Pengeluaran dapat berarti mengeluarkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia terbagi menjadi 3, yaitu pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup, seperti makanan, minuman, atau pakaian. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti membeli sepeda atau handphone. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier, atau kebutuhan akan barang mewah seperti membeli mobil. Nah, berikut ini ada 4 langkah yang bisa kamu lakukan dalam mengelola keuangan di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu hitung pemasukan dan pengeluaran bulanan. Ada 2 sisi dalam hal penganggaran, yakni berapa yang kamu belanjakan dan berapa pendapatan yang kamu hasilkan. Mulailah dari hal kecil seperti dengan mencatat pendapatan atau pemasukan yang diperoleh agar dapat diketahui secara tepat berapa besaran penghasilan yang kita terima setiap bulan. Rincian pendapatan ini bisa berasal dari pendapatan rutin seperti gaji atau pemasukan tambahan yang bisa berasal dari usaha sampingan seperti freelancer, bisnis online, dan sebagainya. Dengan pencatatan tersebut akan membantu mengevaluasi pengelolaan keuangan kita. Berada di tengah kondisi seperti ini, banyak orang yang menghapus keinginan mereka dari pos pengeluarannya dan cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok atau primer. Pendapatan sebesar apapun tidak akan pernah cukup memenuhi kebutuhan jika kita tidak tahu cara mengatur keuangan dengan baik. Beberapa poin penting dalam mengelola keuangan secara tepat yaitu dengan rutin menabung, menghindari hutang, mencatat pengeluaran, mencatat aset, menekan pengeluaran, dan melakukan investasi. Yang kedua yaitu kategorikan pengeluaran bulanan. Mulailah dengan membuat daftar pengeluaran wajib yang harus dibayarkan setiap bulan, misalnya cicilan rumah atau tagihan kos, kebutuhan akan makanan, listrik, hingga pelunasan utang. Kemudian buatlah daftar kedua yang berisikan pengeluaran bulanan yang sering dilakukan namun tidak terlalu penting, seperti belanja pakaian, hobi, perawatan diri, rekreasi, makan di luar, dan sebagainya. Kamu juga perlu membuat daftar ketiga, yakni berisikan pengeluaran tidak teratur setiap bulan. Misalnya pembayaran pajak akan rumah, tanah, atau kendaraan yang dibayarkan setiap tahun. Yang ketiga yaitu pangkas pengeluaran yang tidak penting. Ketiga kategori yang telah dibuat akan membantu kamu untuk memilah pengeluaran apa yang benar-benar dibutuhkan, apa yang diperlukan tapi bisa dikesampingkan lebih dulu, atau apa yang benar-benar bisa kamu hapus dari daftar pengeluaran. Selanjutnya, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita harus lebih banyak menghemat pengeluaran uang dengan membeli hal-hal yang dibutuhkan saja. Jika kamu benar-benar dalam tekanan finansial, tentu akan lebih baik berfokus pada pembayaran kebutuhan primer saja. Jadi mungkin kamu bisa menyingkirkan pengeluaran seperti makan di luar, belanja baju baru,
rekreasi, atau beli gadget baru. Hal ini akan sangat membantu kamu untuk menghemat pendapatan bulanan. Yang keempat, belanja kebutuhan sehari-hari dengan strategis. Meskipun mengurangi pengeluaran dapat membantu membuat penganggaran yang lebih aman selama masa krisis ini, tapi tetap saja kamu tidak akan bisa berhenti belanja sepenuhnya. Meski demikian, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk dapat menghemat uang saat berbelanja. Kamu bisa memanfaatkan layanan cashback atau mendapat potongan harga dari hasil pembelanjaan yang dilakukan. Saat ini banyak aplikasi yang menyediakan layanan cashback yang memberikan kamu pengembalian dana, baik berupa uang tunai atau dalam bentuk poin yang bisa digunakan untuk belanja ke depannya. Hal yang paling penting di masa seperti ini ialah menjaga kestabilan cash flow. Jangan boros dan jangan membeli hal-hal yang tidak penting. Sebaiknya dana lebih yang kita miliki simpan dan tabung menjadi dana darurat atau bisa kita investasikan menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan. Jika semua hal tersebut disiplin kita terapkan dalam pengelolaan keuangan, maka kita akan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa pandemi ini dengan baik. Itulah langkah-langkah mengelola keuangan di masa pandemi COVID-19 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.